Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat mahasiswa baru yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka di dunia maya ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena kesehatan ini sekarang menjadi hal yang sangat penting dan prioritas terutama di zaman pandemi ini. Mari kita jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan teman-teman kita, juga lingkungan kita. Tentunya dengan senantiasa patuh pada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan pandemi di mana kita tidak bisa atau belum bisa bertatap muka secara langsung. Kita hanya bisa difasilitasi oleh dunia virtual. Mudah-mudahan ke depannya dengan usaha kita bersama, ikhtiar kita bersama, doa-doa kita bersama, dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa langsung atau bisa dengan cepat dengan segera bertemu di kampus kita tercinta ini. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru yang Anda telah sukses berhasil masuk ke Politeknik Negeri Batam, khususnya untuk mahasiswa baru jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Anda terpilih menjadi mahasiswa terbaik yang bisa masuk ke Politeknik Negeri Batam. Anda dikasih kesempatan bisa masuk ke Politeknik Batam. Ini adalah suatu anugerah yang besar yang harus kalian manfaatkan sebaik mungkin. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya Anda adalah yang terpilih di antara yang terpilih sehingga Anda bisa masuk ke Politeknik Negeri Batam. Mungkin banyak cerita, banyak kisah bahwa masuk Politeknik Batam ini ada yang saya berkali-kali tidak bisa masuk, tidak berkali-kali dari ujian, tapi alhamdulillah nyatanya Anda dikasih karunia yang besar sehingga bisa mengenyam pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Batam. Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung dan selamat menjadi mahasiswa baru. Ini adalah episode hidup atau kehidupan Anda di mana Anda sekarang berubah menjadi siswa, menjadi seorang mahasiswa. Apa itu seorang mahasiswa? Maha artinya kan lebih dari siswa. Mahasiswa Anda adalah seorang yang dewasa yang harus menentukan segala macamnya dengan sendiri. Sebelum berpanjang lebar, saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Budi Sugandi. Saya diamanahkan untuk membimbing, melayani jurusan Teknik Elektro. Saya diamanahkan menjadi ketua jurusan Elektro yang membawahi ada 6 buah prodi di bawahnya. Jadi di bawah Elektro ini ada 6 buah prodi. 1, prodi Teknik Elektronika. Ini adalah prodi yang paling tertua. Yang kedua, prodi Teknik Mekatronika. Ketiga, Teknik Elektronika Manufaktur. Yang keempat, prodi Teknik Robotika. Yang kelima, prodi Teknik Instrumentasi. Dan yang keenam adalah Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Itulah keenam prodi yang ada di jurusan Teknik Elektro. Nah, kalian semua adalah mahasiswa baru yang tergabung di Poli Batam, khususnya di jurusan Teknik Elektro. Selamat bergabung dengan jurusan Teknik Elektro. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kalian inginkan ketika Anda masuk atau memilih program studi yang ada jurusan Teknik Elektro. Kami akan melayani Anda, kami akan memproses Anda sehingga Anda yang tadinya lulusan SMK, kita proses dalam suatu pembelajaran ada di Politeknik Batam atau jurusan Teknik Elektro, dan kalian nanti akan lulus dengan suatu kompetensi yang tentunya harapan kami kompetensi itu adalah yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, kami sekarang di Politeknik Batam, jurusan Teknik Elektro itu sudah beralih kepada paradigma baru pembelajaran, namanya Project Based Learning. Apa itu Project Based Learning? Jadi Anda nanti akan tidak lagi kami kuliahi di kelas-kelas, ya. Tidak lagi Anda diceramahi, tidak ada lagi Anda duduk diam dengar, dosen yang mengajari, tidak juga begitu. Tapi nanti di program PBL ini Anda dituntut aktif. Anda sebagai mahasiswa harus aktif menggali segala macam informasi baik dari dosennya ataupun di dunia sana.
Zaman sekarang itu teknologi ada di mana-mana, ilmu ada di mana-mana. Kalian bisa memanfaatkan Google, bisa memaksimalkan namanya YouTube dan apapun. Jadi dosen ini hanya sebagai perantara atau fasilitator dalam pembelajaran kali. Nanti pada teknisnya kalian akan dibagi per kelompok, dan per kelompok itu nanti akan dikasih tanggung jawab mengerjakan suatu proyek tertentu. Di beberapa prodi itu sudah dimulai sejak semester 1. Tapi jangan takut, jangan kaget, jangan juga khawatir. Dosennya di sana akan membimbing kalian untuk menuntaskan proyek-proyek yang diberikan. Nanti ada yang namanya manajer proyek, itu adalah yang keseharian senantiasa memandu Anda untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jangan khawatir. Yang kedua, kita pun nanti ada juga berhubungan dengan namanya MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anda nanti bisa memilih juga nantinya, ya, yang namanya kuliah. Tidak hanya kuliah di prodi tersendiri, Anda bisa memilih di prodi lain. Ataupun kalian bisa magang juga, magang 1 tahun bisa juga. Atau misalnya kalian bisa juga misalkan mengajari di satu pendidikan lain, misalnya mengajar di SD tertentu, SMP tertentu, gitu. Nah, itu bisa diklaim sebagai MBKM. Nah, MBKM ini mungkin bisa jadi tidak dimulai di semester 1, tapi di semester berikutnya. Di akhir nanti kalian akan bertemu dengan yang namanya tugas akhir. Nah, tugas akhir ini adalah muara dari semua apa yang telah kalian pelajari, gitu ya. Pelajari, nah itu akan jadi tugas akhir kalian, ya. Nah, selama itu nanti Anda akan dibimbing oleh dosen pembimbing, yang di mana nanti dosen pembimbing ini akan mengarahkan Anda sampai lulus. Nah, jadi jurusan elektro ini kalian bebas memilih pembimbing siapapun. Tugas akhirnya boleh dilaksanakan di kampus, boleh dilaksanakan di tempat industri atau di tempat magang. Itu pas pembelajarannya. Jadi kami di jurusan teknik elektro itu akan menggodok kalian, akan menjadikan tempat training kalian, sehingga kalian nanti keluar itu bisa selain hebat dari segi hard skill, dari keterampilan kalian, juga nanti kalian pun akan dibiasakan berdiskusi, dibiasakan presentasi dalam bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian dibiasakan juga kalian mengutarakan sesuatu, ide, mengutarakan apapun itu. Nah, itu semua terangkum dalam namanya PBL tadi, ya. Jadi manfaatkan proses pembelajaran ini, mudah-mudahan ketika kalian lulus, kalian itu bisa langsung bekerja dan kalian nyaman di sana. Kemudian di tempat kerja kalian pun membawa kemampuan tadi, ya, kemampuan hard skill, kemampuan kalian dalam keterampilan, dalam mengoperasikan suatu peralatan, dan juga dalam soft skill, dalam komunikasi, dalam menyampaikan presentasi, begitu, tolong dimanfaatkan. Selain itu, kalian pun nanti akan bertemu yang namanya dengan organisasi mahasiswa. Ini pun sama, tolong jangan lewatkan itu, karena ya kalian nanti akan menemukan hal lain di luar kalian belajar. Di tempat organisasi tadi kalian bisa mengasah namanya sosialisasi dengan teman-teman sejurusan, teman seprodi, ataupun dengan teman sepoliteknik. Di sana kalian nanti akan belajar tentang cara bagaimana memimpin orang, bagaimana dipimpin oleh orang, bagaimana kalian menyelenggarakan suatu acara. Jadi tolong kegiatan itu pun, meskipun itu di luar akademik, tolong itu pun diikuti dengan baik. Karena itu akan melatih diri Anda, selain kemampuan akademik, juga di luar akademik itu pun sangat perlu juga untuk nanti ke depannya setelah Anda lulus itu akan terpakai. Karena nantinya Anda pun pasti akan terjun di masyarakat yang membutuhkan keahlian-keahlian di luar akademik tadi. Jadi selain kalian aktif di kampus, aktif di PBL, aktif mengerjakan tugas, tolong aktif juga yang namanya di organisasi kemahasiswaan. Itu penting juga. Nah, selama berkegiatan di sini, jangan lupa kalian pasti akan diberikan yang namanya dosen wali. Dosen wali ini akan mendampingi Anda sejak Anda terdaftar di prodi tertentu sampai Anda lulus dari prodi tersebut. Dosen walilah yang akan nanti mengurus Anda selama Anda di sini. Ada apa-apa, Anda punya sesuatu, kegembiraan, ataupun punya masalah, atau apapun, silakan komunikasikan dengan wali. Anda punya masalah dengan UKT misalkan,
punya masalah dengan kuliah Anda, tolong jangan disimpan sendiri. Tolong dekatilah dosen wali. Tolong komunikasikan dengan dosen wali. Kalau itu misalkan belum clear, belum close case-nya, kalian bisa juga berhubungan dengan ketua program studi di masing-masing prodi. Di ketua program studi ini adalah pemilik prodinya. Nah, Anda bisa sampaikan di situ apa permasalahan Anda, gitu ya. Jadi nanti Anda akan senantiasa berhubungan dengan wali, berhubungan dengan ketua prodinya ketika Anda lulus nanti, karena nanti yang akan meluluskan kalian itu adalah ketua program studi atas usulan siapa? Usulan dosen wali, gitu ya. Jadi tolong mereka ini dosen wali dan ketua program studi itu tolong Anda dekati, Anda kenali, karena Anda akan berhubungan nanti di pembelajaran nanti akan berhubungan dengan dosen wali. Nah, kami sekarang di Elektro, kalau dari sisi gedung, itu kita punya ada lantai 1, 4, dan 5 di gedung utama, dan lantai 8 di gedung utama. Selain itu, kita pun punya yang namanya Teaching Factory, di sana pun kita ada tempat kuliah juga. Ada lantai 1 itu TF, lantai 1, 2, gitu ya, untuk beberapa workspace di sana, dan juga nanti ada di lantai 7. Juga selain itu, kita pun ada di bengkel-bengkel ya, ada bengkel-bengkel di belakang gedung utama, itu pun kita pakai juga. Tapi semestinya nanti ya kalian berada dimanapun, mengerjakan apapun, ya, kalian mestinya tetap ya menjaga, karena itu semua akan dipakai oleh sesama, sharing bersama, ya, kepemilikan bersama, sharing bersama, digunakan bersama. Oke, gitu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan masuknya Anda ke prodi masing-masing itu adalah pilihan Anda sendiri. Kemudian Anda mendapatkan kenyamanan di situ, Anda semua merasakan bahwa inilah tempat Anda untuk meningkatkan skill Anda, untuk meningkatkan kemampuan Anda di situ. Jadi jangan sampai Anda lulus SMK levelnya A, lulus Politeknik levelnya A juga. Betul Anda dapat IPK bagus, tapi levelnya tidak naik. Tolong, meskipun Anda dapat level bagus naik, dan nilainya pun bagus. Jadi jangan sampai Anda nilainya bagus, tapi nggak punya skill, nggak punya keterampilan itu. Karena apa? Bisa jadi Anda dapat nilai bagus, hasil apa? Hasil nyontek, misalkan ya, tugas pun nyontek juga. Itu ya dari segi keterampilan Anda tidak punya. IP boleh bagus, keterampilan tidak ada, ya apa juga. Sebaiknya tolong manfaatkan kesempatan 3 tahun di sini bagi D3, 4 tahun di sini bagi D4 untuk mengasah diri bahwa Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda, ingin meningkatkan skill Anda, ingin meningkatkan kemampuan bicara Anda, kemampuan Anda berpresentasi, kemampuan Anda berdiskusi. Itu tepatnya adalah di sini, di Politeknik Batam. Tolong manfaatkan itu semua. Kami sebagai dosen, kami sebagai pengelola jurusan, insya Allah kami akan membantu Anda sukses di masa depan Anda. Itu dari saya. Sekali lagi, selamat datang. Selamat bergabung, mari kita sama-sama tempuh, perbaiki diri untuk memperbaiki bangsa ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Teknik Elektro Poli Batam. Teknik elektro merupakan ilmu teknik yang mempelajari sifat-sifat elektron yang kita kenal sebagai listrik. Mahasiswa teknik elektro mempelajari aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, serta teknologi yang terkait. Teknik elektro pun dipecah menjadi beberapa konsentrasi, seperti teknik elektronika, teknik mekatronika, teknik instrumentasi, teknik elektronika manufaktur, teknik robotik, sampai teknologi rekayasa pembangkit energi. Program studi jurusan Teknik Elektro Poli Batam meliputi D3 Teknik Elektronika, D4 Teknik Mekatronika, D3 Teknik Elektronika Manufaktur, D4 Teknik Instrumentasi, D4 Teknik Robotik, D4 Teknik Rekayasa Pembangkit Energi. Halo Sobat Elektro, perkenalkan nama kakak Aziz Syaldira Fitricia dari jurusan Elektro. Di sini kakak mau mengajak untuk berkeliling mengenai jurusan Elektro secara virtual ya. Sampai jumpa.
Sobat Elektro, kembali lagi bersama kakak dari jurusan Elektro. Nah, di sini tadi mau ngajak tuh secara virtual untuk keliling mengenai jurusan Elektro. Nah, dari ruangan, dosen sama prodi-prodinya apa aja. Nah, di sini jurusan Elektro itu juga memiliki dua gedung yang dipakai itu gedungnya, yaitu gedung utama sama gedung FPR. Nah, di sini kakak berada di gedung utama di lantai 4 nih. Biasanya anak elektro itu memakai dua lantai, yang pertama lantai 4 sama lantai 5. Nah, di sini lanjut aja ya, perkenalkan ruang-ruangannya. Nah, sekarang kita mengenali ruangan-ruangan ya. Ruangan itu ada 401 nih. 401 ini ruangan praktikum. Nah, di sini alat praktikumnya udah dibuka semua ya. Kayak oscilloscope, survey udah dibuka semua. Nah, di sini hanya praktikum aja, nggak ada teorinya ya. Ingat ya, jangan sampai salah loh. Dan di sini biasanya kalau ruangan praktikum itu untuk memakai sepatu atau sandal nggak boleh, hanya boleh memakai kaos kaki ataupun jaket. Nah, terus lanjut ke sini. Nah, ruangan ini 402 dan 404 itu digabung ya. Itulah istimewa ruangan ini. Nah, kenapa digabung? Karena ini khusus untuk rapat-rapat, dipakai rapat organisasi atau rapat-rapat dosen sama atau direktur atau sama orang yang luar boleh. Nah, cara rapat di sini tuh kita harus memborong ke TU Elektro yang ada di lantai 2 gitu. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, ini ruangan 403. Nah, 403 ini adalah ruangan TU. Nah, di sini dosen-dosen. Nah, di sini kalian tuh bisa menemui dosen atau mau menanyakan sesuatu soal jadwal atau soal apapun bisa melalui di sini. Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Nah, di sini ada ruangan 405. 405 ini adalah ruang komputer. Biasanya dipakai untuk ujian kalian. Nilainya UAS sama UTS di sini loh. Nah, terus di sini juga bisa dipakai untuk pemrograman dan teori ya. Biasanya pemrograman kan hanya menggunakan komputer. Jadi kita di sini bisa melakukannya. Jadi kita lanjut aja ya ke ruangan selanjutnya. Ini ruangan selanjutnya yaitu 406. 406 ini bisa teori dan praktikum di sini. Nah, di sini ada kelebihan ruangan ini karena di sini juga bisa memborong alat-alat atau komponen di sini. Nah, tapi kalau untuk memborong alat atau komponen ini, kita harus mengatasnamakan kita, harus bertanggung jawab, terus harus dikembalikan lagi loh. Nah, di sini pemain praktikumnya nanti diarahin ada yang sama dosen atau tidak dosen pembimbingnya. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, kita lanjut ya ke ruangan ini 407. 407 ini biasanya di sini tuh belajar soal digital semuanya. Di sini juga ada orang yang khusus juga enggak selengkap 406 tadi. Nah, di sini ada komputer, ada oscilloscope dan ada multimeter juga. Nah, jadi di sini tuh ada peraturannya ya tiap ruangan itu. Jadi tiap ruangan itu kita tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh membawa makanan atau minuman. Nanti sepatunya dilepas sebelum masuk ke dalam ruangan, terus ditaruh ke rak yang ada disediain. Terus pas di dalam ada rak tas juga, tasnya ditaruh di sana, tidak boleh dibawa ke area praktikum. Nah, juga ingat paling penting tidak boleh bawa minuman dan makanan ya. Jadi sampai jumpa, kita lanjut ke lantai 5 ya. Halo Sobat Elektro, sekarang kita di lantai 5. Jadi di sini juga ada ruangan-ruangan untuk praktikum dan teori. Nah, kita mulai dari lorong sebelah kiri. 502 ini untuk ruangan praktikum dan teori juga bisa di sini. Di sini lebih banyak memakai oscilloscope. Nah, di sini tuh biasanya tuh mengenai gelombang-gelombang sinus nih. Nanti kalian di semester 1
semester 2 juga ketemu nih sama ini, siap-siap ya. Nah, di sebelah kanan ini, sini ada 503. 503 ini ruangan komputer. Ruangan komputer ini digunakan untuk ujian kalian, ujian UAS maupun UTS-nya. Nah, di sini juga digunakan untuk pemrograman juga bisa, dan untuk teori-teori juga bisa. Nah, kita lanjut ke ruangan 504. 504 ini biasanya dosen-dosen ini di sini. Jadi kalian kalau untuk duduk di depan sini nggak bisa bising, jadi kalian harus diam. Kalian pun di sini juga bisa nemuin wali dosen kalian atau menanyakan apapun yang bisa kalian tanyakan kepada dosen. Nah, kita lanjut ke lorong sebelah kanan ya. Nah, sekarang 505 ini untuk praktikum aja ya di sini. Di sini juga praktikum, biasanya kayaknya anak FPE juga ada kayaknya di sini ada. Terus manufaktur juga bisa di sini. Hanya untuk praktikum aja sih, di sini nggak bisa teori. Nah, jadi kita lanjut aja ya ke ruangan selanjutnya. Di sini ada 506 ini juga untuk teori dan praktikum. Nah, di sini biasanya tuh ada alat praktikum, ada kayak osiloskop gitu dan multimeter juga di sini banyak. Nah, pokoknya fasilitas di sini lengkap kalau untuk anak elektro ya. Nah, jadi kalian nanti ketemu nih di sini, tapi di sini nggak ada semester 1 atau semester 2, tapi semester 3 ke atas di sini belajarnya ya. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada 507. Di sini bisa untuk praktikum dan teori. Di sini juga ada beberapa dosen loh di sini. Terus di sini praktikumnya misalnya kayak ada, di sini juga ada osiloskop dan masih banyak lagi alat praktikum yang lain. Nah, di sini karena ada dosen, jadi di sini juga harap tenang ya, nggak boleh bising juga. Jadi kita lanjut ke gedung FPF ke selanjutnya ya. Soalnya di sana kita juga ada jurusan elektro memakai ruangan-ruangan di sana. Di sana juga ada lab yang kita pakai untuk bikin PCB. Jadi sampai jumpa di FPF. Halo sobat elektro, sekarang kita udah sampai di FTF. Nah, di sini kita ada ruangan khusus prodi manufaktur nih untuk menciptakan PCB atau membuat komponen-komponen yang lain. Biasanya ada di HP atau di kamera atau di mana-mana tuh. Nah, jadi di sini tuh seperti dilihat tuh banyak alat-alat yang digunakan di sini. Nah, kalau manufaktur itu lebih fokus ke PCB di sini untuk membuat gitu komponen-komponen yang kecil gitu. Nah, di sini juga dipakai jurusan elektro di banyak juga sih ruangan di FTF yang di sini. Tapi lebih fokus ke sini sih, karena di sini memang khusus untuk prodi manufaktur. Nah, kita lanjut aja ya ke ruangan selanjutnya. Nah, ini ruangan dosen nih. Di sini ruangan dosen biasanya ada wali dosen kalian mungkin nanti di sini juga bisa jadi. Nah, di sini juga bisa untuk menanyakan ke dosen, menanya tentang apapun bisa nanya dosennya di sini. Jadi di sini tuh kalian juga nggak bisa ribut ya. Jadi kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke. Nah, ini ruangan FTFD 2. Di sini ada komputer. Biasanya tuh digunakan untuk ujian atau teori-teori. Dan pemrograman bisa jadi di sini loh kalian untuk UAS yang ujian pemrograman yang praktikumnya ya. Nah, di sini kita lanjut aja ya ke ruangan berikutnya. Nah, sekarang kita di FTFD 4. Nah, FTFD 4 ini untuk mendesain PCB dan draftingnya. Nah, jadi di sini untuk mendesain PCB dan apapun tuh di sini biasanya dipakai untuk anak elektronik. Nah, di sini tuh cuma untuk praktikum ya, kalau untuk teori nggak ada. Nah, kita lanjut aja ya ke ruangan berikutnya. Nah, sekarang kita udah di lantai 1. Nah, lantai 1 itu untuk namanya ada ruangan FTF 11.
Di sini biasanya tuh untuk menyimpan inovasi-inovasi baru yang didapetin ya, biasanya tuh dari anak-anak PKM. Nah, disimpan di sini hasil-hasil yang dibuat mereka itu. Nah, jadi disimpan di sini. Terus kita lanjut ke ruang berikutnya ya. Nah, sekarang kita udah di RTF 12 nih, di desain center. Di sini biasanya untuk merangkai PCB yang udah dibuat tadi di bawah lantai dasar tadi. Nah, di sini tuh ada alat praktikumnya nih. Alat praktikumnya canggih-canggih loh. Nah, kalian nanti ketemu juga nih di sini nih, apalagi anak elektronik, elektronika khususnya. Pasti ada kalian ketemu di sini, tapi mungkin di semester 3 ke atas ya. Kalau untuk semester 1 semester 2 mungkin untuk dasarnya belum nyampe ke sini. Nah, sekarang kita lanjut aja ya ke ruangan berikutnya ya. Nah, kita sekarang udah nyampe di RTF 13. Nah, di sini tuh classroom 1. Nah, di sini sebenarnya ada classroom 2. Nah, di sini kalau di lantai 1 ini total classroomnya itu ada 2 aja ya. Di sini memang khusus teori aja, untuk pembelajaran teori aja. Misalnya kalau ada presentasi sama dosen bisa jadi di sini, karena di sini memang nggak ada praktikumnya. Jadi kita lanjut aja ya langsung ke lantai 2. Sampai ketemu lantai 2. Nah, kita sekarang udah di lantai 2 nih. Nah, di lantai 2 itu ada ruangan RTF 21, itu ada ruangan simulasi gambar gitu. Di sini ada 2 RTF 21 sama RTF 22 itu sama ya. Nah, di sini tuh ada alat komputer, bisa juga untuk memprogram juga di sini dan teori. Terus kita juga bisa untuk belajar materi-materi, tapi tidak ada praktikum. Tapi kecuali untuk pemrograman bisa jadi ada praktikum dan teorinya sekaligus di sini. Nah, kita lanjut aja ya ke ruangan berikutnya. Di sini ada RTF 24, di sini itu business classroom. Biasanya itu dipakai untuk orang semester 7 atau semester 5, pokoknya semester akhir untuk materi kewirausahaan. Di sini ada komputer di dalamnya, bisa jadi untuk praktikum juga. Kalau pemrograman ada pemrogramannya, tapi lebih ke teori aja ya kalau di sini karena business classroom. Halo Sobat Elektro, sampai di sini aja ya pertemuan kita. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Semangat perkuliahannya, semoga lancar perkuliahannya walaupun di dalam waktu pandemi ini. Pokoknya tetap semangat, tetap di rumah. Kalau keluar mohon pakai masker ya, jaga jarak, dan pokoknya patuhi protokol-protokol yang ada. Nah, sampai jumpa di lain waktu.
Thank you.